Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini tanggal 4 September 2020 Bapak akan menjelaskan tentang materi yang baru, yaitu tentang program linier. Oke, langsung masuk aja ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke definisi ya. Jadi, definisi dari program linier ini adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk pertidaksamaan linier. Jadi, bentuk pertidaksamaan linier itu bentuknya gini. Misalkan ada AX ditambah BY kurang dari C. Kurang dari sama dengan C ya. Nah, ini yang kurang dari sama dengannya ini bisa berubah. Bisa aja jadi lebih dari sama dengan, atau lebih dari aja, atau kurang dari. Nah, kalau misalkan yang ini sama yang ini nih, nah ini garisnya putus-putus ya. Garisnya putus-putus. Kalau yang ini juga putus-putus nih. Jadi kalau misalkan nggak ada sama dengannya, ini garisnya nanti putus-putus. Tapi kalau misalkan yang ini sama yang atas ini garisnya nyambung. Nanti kita pelajari lebih dalam ke bentuk pertidaksamaan linier itu dalam bentuk grafik. Oke. Nah, oke. Di sini kan Bapak mau jelasin tentang basicnya dulu. Jadi basicnya itu tentang sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Nah, di sini kan ada yang arahnya ke atas, ke bawah, kanan, dan kiri gitu. Tapi ini hanya untuk sumbu ya, dan sejajar dengan sumbunya. Nah, misalkan yang ini kan sumbu X. Sumbu X itu nama lainnya apa? Y sama dengan 0. Nah, kalau sumbu Y, ya udah dibalik sama dengan 0. X sama dengan 0. Jadi kalau X itu Y sama dengan 0, kalau Y, X sama dengan 0. Nah, ini kan kalian juga udah tahu ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Karena arahnya ke atas, kalau ke atas itu positif, pasti lebih dari. Jadi kalau lebih dari itu ke atas. Kalau misalkan kurang dari itu ke bawah. Gitu. Kalau ke atas itu lebih dari, kalau kurang dari sama dengan itu ke bawah. Kenapa ininya ada sama dengannya? Karena sumbu itu nggak ada yang putus-putus garisnya. Nah, coba. Berarti ini kan arahnya ke atas nih. Y lebih dari atau kurang dari? Pasti lebih dari. Berarti ini namanya Y lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Karena arahnya ke atas. Nah, kalau yang ini arahnya ke bawah. Berarti ya otomatis namanya Y kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang yang sumbu Y. Sumbu Y itu tadi namanya apa? X sama dengan 0. Ya udah, berarti yang kanan itu kalau lebih dari itu ke kanan. Kalau misalkan kurang dari itu ke kiri gitu. Ini kan arahnya ke kanan. Berarti X lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, ini kalau lebih dari ke kanan, kalau yang ini kurang dari berarti ke kiri gitu. Nanti kita bahasnya berarti 2. Misalkan Y lebih dari 0 sama X lebih dari 0 disatuin di sini. Nanti jadi kuadran berapa? Coba misalkan ini jadikan contoh. Kita iris Y lebih dari 0 dan X lebih dari 0. Coba ada di mana arsirannya? Nah, kan di sini kan Y lebih dari 0 arahnya ke atas, yang ini. Nah, yang ini. Kalau yang lebih dari 0 yang X, berarti arahnya ke kanan. Nah, di sini kita punya sebuah irisan. Irisannya itu yang mana? Irisannya pasti ada di kuadran 1, yang ini nih. Nah, yang ini irisannya. Jadi irisannya itu kuadran 1. Tapi kalau misalkan nanti Y kurang dari 0 sama X lebih dari 0, nanti kuadrannya beda lagi gitu. Oke. Nah, sekarang masih yang tadi ya, kita tambahan nih. Kalau misalkan X-nya lebih dari 0 dan Y-nya kurang dari 0, berarti ada di mana tuh? Kan tadi Y itu apa? X sama dengan 0. Kalau X itu berarti Y sama dengan 0.
Karena X-nya lebih dari 0, berarti kan kita ambilnya yang ini nih, tuh. Karena lebih dari, berarti arsirannya kemana? Ke kanan, kan gini. Nah, kemudian Y kurang dari 0, kan Y kurang dari 0 sama aja ini, sumbu X. Karena arahnya ke bawah, berarti ya kan kurang dari nih, tuh. Jadi, yang jadi irisannya itu yang mana? Kuadran yang ini nih. Nah, yang ini. Kuadran 4. Karena yang kena dua-duanya itu kuadran 4. Yang ini kan nggak kena dua-duanya yang ini. Gitu. Jadi, ini kan kuadran 1, yang ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan yang ini kuadran 4. Gitu ya. Nah, sekarang yang ada angkanya. Kan tadi 0 terus tuh. Sekarang kita ganti. Misalkan Y lebih dari sama dengan 2 dan X-nya lebih dari sama dengan 0. Kita gambar dulu kartesiusnya. Ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Arsirannya ada di mana? Coba kita cek. Kan ini Y lebih dari sama dengan 2. Ambil aja Y sama dengan 2. Kan ini berarti ada di Y nih angkanya. Y2 itu di mana? Di atas ya. Kan ini yang negatif, ini yang positif. Berarti 2 di sini. Berarti kita bikin garis dulu gini, set gini. Nah, terus kalau udah, arsirannya kemana? Ini kan lebih dari, berarti otomatis ke atas. Gini. Nah, kemudian X lebih dari 0. Kan X lebih dari 0 yang mana ini kan? Ini kan X sama dengan 0. Karena arahnya lebih dari, berarti kan ke kanan, gitu. Nah, jadi irisannya itu yang mana? Irisannya itu yang ini. Nah, ini nih. Tuh. Jadi, nggak harus dari bawah, dari 0 ke sini terus gitu. Nggak. Karena ini kan mulainya dari 2, berarti ke atas gitu. Jadi, yang cukup yang birunya aja ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi dari grafik ke pertidaksamaan. Jadi kita mau bikin pertidaksamaan dari sebuah grafik. Caranya gimana? Nah, ini kan kita berarti harus tahu dulu ini garis ini namanya apa. Kan dari sini kita tahu kalau ini tuh titik berapa tuh? 0,5. Kalau yang ini berapa? 4,0. Kan waktu SMP kita tahu rumus dari persamaan garis yang melalui dua titik. Kan rumusnya Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, dari sini ini aja, ini jadikan X1, yang ini Y1 kan gitu. Yang ininya X2, yang ininya Y2. Tinggal kita substitusi ya, substitusi aja. Nah, masukin Y dikurangi Y1-nya mana? Kan 5. Masukin. Dibagi Y2-nya itu mana? Y2 kan ini 0 dikurang 5 sama dengan X dikurangi 0 dibagi X2 kurang X1. 4 kurang 0. 4 dikurang 0. Nah, kalau udah kita ke atas. Y dikurang 5 dibagi min 5 nih. Y dikurang 5 dibagi min 5. Nah, kalau udah X dibagi 4 kurang 0 kan 4. Kalau udah kita kalikan silang 4 kali Y. Berarti kan 4Y dikurang 20 sama dengan min 5X. Nah, kalau udah kita X-nya sepakat jadikan positif aja. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah negatif juga nggak apa-apa. 5X ditambah 4Y sama dengan 20. Nah, tapi di sini itu bukan sama dengan tandanya. Karena ada arsiran ke atas, ini berarti pertidaksamaan gitu. Tapi nggak langsung jadi lebih dari kayak gitu. Enggak. Kalau ke atas nggak selalu lebih dari. Kan ini miring grafiknya. Jadi caranya kita ambil titik uji. Ambil titik uji. Nah, titik ujinya tuh berapa? Ya udah kita ambil aja yang searah ke sana. Misalkan ambilnya yang ada di atas garis ini tuh 10,10. 10,10. Terus disubstitusi ke sini. 5 dikali 10 ditambah 4 kali 10
titik-titik 20. Jadi ininya kita abaikan dulu. Ini kita abaikan. Nah, diabaikan dulu. Nah, kemudian 5 kali 10 kan 50 ditambah 40 titik-titik 20. Kan ini 90 titik-titik 20. Nah, 90 itu kan pasti lebih dari sama dengan. Kenapa ada sama dengannya? Karena ini kan tidak putus-putus garisnya. Kalau nggak putus-putus, ini lebih dari sama dengan. Kalau ininya putus-putus, berarti lebih darinya aja. Nah, di sini berarti jadi didapat itu pertidaksamaannya berapa? 5x ditambah 4y lebih dari sama dengan 20. Jadi ini jawabannya. Nih yang ini. Jadi ini dari grafik ke pertidaksamaan. Gitu ya. Nah, oke, sekarang masih ke materi grafik ke pertidaksamaan. Nah, ini tapi kita pakainya cara yang agak cepet dikit. Kalau tadi kan kita pakainya persamaan garis pada 2 titik ya. Nah, sekarang kita pakainya cara cepet aja. Biar lebih menghemat waktu. Misalkan ini kan sumbu Y nih. Cara cepetnya ya udah Y-nya dijadikan X. Kalau yang X-nya itu dijadikan Y gini. Nah, kalau sudah ya tinggal dikalikan aja. 5 kali X berarti kan 5X. 4 kali Y berarti itu 4Y. Nah, titik-titik 20. 20 dari mana? 5 kali 4 gitu. Nah, sekarang kan ini tandanya kita nggak tahu nih. Ya udah, kita ambil titik yang searah aja dulu. Tapi sebenarnya sih ngambil titik itu nggak harus searah. Bisa yang berkebalikannya juga. Nanti di akhir Bapak dijelasin lah. Kita ambil yang searah dulu biar nggak bingung. Kan tadi ambilnya berapa? Ambil yang di awal tuh. Kan ambil 10,10. Kemudian disubstitusi ya. Berarti 10 kali 5 kan 50 ditambah 40 titik-titik 20. Ya udah 90 itu lebih dari 20. Jadi jawabannya kan 5x ditambah 4y lebih dari 20. Jadi untuk pengambilan titiknya sih sama 10,10 kalau di sini. Tapi yang biar cepetnya itu tadi mencari persamaan garisnya. Tinggal 5 kali X, 4 kali Y, terus dikalikan. Kalau misalkan di negatif di sini, ya udah misalkan 5 di sini min 4. Berarti 5X min 4Y, terus titik-titik min 20 gitu. Kalau negatif juga nggak apa-apa, tulis negatif. Oke. Lanjut ya. Di sini kan ada grafik nih. Grafiknya ada di kuadran 2 lah ya, ini garisnya tuh memotong di kuadran 2. Ini sumbu X. Nah, di sini kan memotongnya di sumbu X itu min 7 dan sumbu Y-nya itu 4. Ya udah kita langsung aja. Kan tadi triknya gimana? Y itu jadiin X, yang X ini dijadikan Y. Ya udah tinggal kita tuker. 4 dikali X, 4X. Terus Y-nya dikali min 7, berarti min 7Y gitu. Nah, titik-titik berapa? Min 7 kali 4, min 28. Nah, kemudian kita ambil berapa nih? Ambil titik uji. Titik uji. Titik ujinya berapa maunya? Karena arahnya ke bawah, berarti kan kena nih di 0,0. Ya udah langsung aja ambil 0,0. Nah, kemudian substitusi. 4 kali 0 kan 0 dikurang 0 titik-titik min 28. 0 titik-titik min 28. Ini tandanya apa? Karena 0 berarti lebih dari sama dengan min 28. Jadi pertidaksamaannya itu ya 4x dikurangi 7y lebih dari sama dengan min 28. Gitu. Ya, jadi ini jawabannya yang ini. Oke, kita punya grafik lagi nih. Tapi kita nanti ngambil titik ujinya jangan sesuai arsiran. Gitu kan. Misalkan di sini kan berarti sesuai arsiran. Misalkan kita mau ngambil
10, min 10. Itu kan berarti sesuai arsiran. Gimana kalau kita berbeda berlawanannya? Nah, kita coba di sini ya. Kita coba. Nah, ini kan berarti yang X ini jadikan Y, yang Y ini jadikan X. Ya udah, tinggal kita kalikan aja. Min 3 kali X, kan min 3X. Terus 4 kali Y, 4Y. Titik-titik, 4 kali min 3, kan min 12. Nah, kalau udah kita ambil titik uji. Titik ujinya berapa? Ambilnya 0,0 karena yang berlawanannya 0,0. Kemudian kita substitusi aja ke bawah ya. 0 kali min 3 kan 0, ditambah 0 titik-titik min 12 kan gitu. 0 sama min 12 itu lebih dari atau kurang dari? Kan lebih dari, ya enggak? Karena lebih dari berarti jadi pertidaksamanya min 3X ditambah 4Y kurang dari min 12. Kenapa min 12? Kenapa kurang dari? Kan gitu. Karena kan ini tadi kita ngambilnya 0,0. Terus tandanya lebih dari. Karena mintanya kan berkebalikannya. Otomatis ininya lebih dari itu berubah jadi kurang dari gitu. Jadi misalkan kita ambil titik uji yang bukan arsiran. Hasilnya kurang dari. Ya udah berarti lebih dari kebalikannya gitu ya. Di sini kan lebih dari, nah yang ininya berarti kurang dari gitu. Jadi ini jawabannya. Jadi nggak selalu kita harus ngambil titik uji yang sesuai arsiran gitu. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan menuju grafik kan gitu. Jadi kan pertidaksamaan ke grafik itu kan berarti ini pertidaksamaannya, ini yang ini nih. Ini pertidaksamaan, terus kita mau gambar grafiknya gimana. Nah, caranya berarti kita bikin aja kotak kecil dulu. Kotak kecil gini. Nah, kotak kecil ini maksudnya apa? Perpotongan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau ini X, ini Y. Coba. Kemudian kita taruh 0 di sini dan di sini. Bebas sih, 0 sih mau di sini-sini juga boleh, asal diagonal, nyilang. Nah, kalau udah, kita masukin aja X-nya 0 ke sini. Kalau X-nya 0 berarti kan ini tutup. Tinggal 20 bagi 4. 5 ya. Tuh taruh di sini. Tuh, Y-nya 5. Kalau misalkan Y-nya yang 0 berarti ini tutup. Tinggal 20 bagi 2. 10 taruh sini. Jadi ini kita punya 0,5 dan 10,0. Kan kalau koordinat itu X dulu baru Y. Kalau udah, tinggal kita bikin grafiknya gini. Biasanya grafik tuh kebanyakan adanya di kuadran 1. Entah itu dari pertidaksamaan ke grafik, begitupun ataupun sebaliknya ya. Grafik ke pertidaksamaan. Misalkan ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Nah, coba 0,5 ada di mana? Kan di atas nih. 0,5 di sini dan 10,0 itu ada di sini misalkan. Nah, kalau udah kita ambil aja garisnya, sini hubungkan. Set gitu. Nah, ini garisnya putus-putus enggak? Enggak putus-putus karena ada sama dengannya. Nah, kemudian ini arahnya kemana? Kita ambil titik uji. Misalkan titik ujinya yang ini nih. Udah titik uji mah bebas sebenarnya sih. Yang ini kan 0,0 nih, 0. 0,0 kita substitusi ke sini. 0 kali 2 kan 0, 0 tambah 0. 0 tambah 0 apakah kurang dari 20? Benar ya? Berarti arahnya mengikuti titik uji tadi. Yang ini nih. Tuh ke bawah. Tapi kalau misalkan titik uji 0,0 disubstitusi, terus hasilnya berbeda, berarti berlawanan ke atas ya gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kan Bapak mau kasih contoh satu lagi. Yang pertidaksamaan ke grafik. Ini kan ada 3X tambah Y lebih dari sama dengan 12. Berarti kita bikin grafik dulu gini. Grafik tabel maksudnya. Yang ini kan, ini X, yang ini Y. Ini 0, 0.
Coba kalau X-nya 0 berarti kan tutup X-nya 12 bagi 4, 3. Nah, terus kalau Y-nya yang 0 tutup Y-nya terus jadi 12 bagi 3, 4. Yang ini dapat 0,3, yang ininya dapat 4,0. Kemudian kita gambar grafiknya gini. 0,3 kan ini sumbu Y, yang ini sumbu X. 0,3 pasti ke atas. Ini 3, yang ini 4. Terus bikin garis gini. Nah, sekarang kita ambilnya konsisten aja, 0,0. Substitusi 0 tambah 0, 0 ya. 0 apakah lebih dari 12? Salah, harusnya kurang dari. Kalau titik ujinya tidak cocok, berarti jangan mengikuti titik uji ke bawah. Berarti arsirannya kemana? Ke atas. Gitu. Jadi titik uji sih boleh 0,0 terus karena gampang masukinnya 0, 0, 0 kan gitu. 0 apakah lebih dari 12? Salah. Berarti kan harusnya kan kurang dari. Berarti arahnya berlawanan sama titik uji. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama nih. Kan tadi tuh baru basic-basicnya doang ya, dasar. Nah, sekarang dari grafik ke pertidaksamaan. Kita mau nyari pertidaksamaannya, tapi kita harus tahu dulu mana arsirannya. Kan ini nih yang merah. Dihampiri oleh berapa garis? Kan ada 1, 2, 3 kan gitu. Berarti nanti jawabannya ada 3 pertidaksamaan. Kalau ada arsirannya berarti itu pertidaksamaan. Kalau garis aja itu berarti sama dengan. Kita pakai cara cepat aja. Ini kan Y-nya berarti X. Kalau yang X-nya ini berarti Y. Ya udah, kita bikin yang ini dulu. Yang pertama. 3 kali X kan 3X. Kemudian 4 kali Y berarti 4Y. Titik-titik berapa? 3 kali 4, 12. Kemudian kan ini arahnya ke bawah nih. Otomatis 0,0 kan kena nih. Ya udah 0 tambah 0 kan 0. Jadi jawabannya berapa? 0 apa? 0 sama 12 itu lebih dari atau kurang dari? Ya kurang dari kan gitu. Dapat nih 1. Jawabannya cepet nanti. Ini 1. Kalau pakainya cara cepet tuh. Terus yang ini. Berarti kan 1 kali X. X. Di min 2-nya kali Y. Jadi min 2Y. Titik-titik berapa? Min 2 kali 1 kan min 2. Ya udah kita cobain aja. Kan ini arahnya ke bawah juga, berarti 0,0. 0 kurang 0 kan 0. 0 sama min 2 itu lebih apa kurang? Ya lebih ya jelas. Tuh. Jadi dapat 2. Nah, terus yang terakhir, yang bawah nih yang sumbu X. Kan sumbu X itu Y sama dengan 0 yang paling awal tuh tadi. Karena Y sama dengan 0 arahnya ke atas, ya udah. Yang ketiganya itu berarti Y lebih dari sama dengan 0. Ini yang ketiganya. Jadi pertidaksamaannya ada 3. 1, 2, 3. Gitu. Nah oke, yang ini. Kita bentuknya ini grafiknya gini nih. Nah kan berarti arsirannya yang mana ini? Yang merah. Ini dibatasi oleh berapa garis? 1, 2, 3, 4 kan gitu. Berarti nanti jawabannya ada 4. Nah, karena ini tidak memotong sumbu X dan sumbu Y, berarti kita terpaksa pakai rumus yang awal itu, yang Y kurang Y1 gitu. Coba misalkan ini titiknya berapa nih? Kan berarti 0,2 ya. Udah substitusi coba 0,2 dan berapa? 3,3. Kita ambil yang ini dulu aja. Yang garis yang paling atas kita cari. Berarti kan Y dikurangi Y1 nya kan 2 dibagi 3 kurang 2, terus X dikurang 0 per 3 dikurangi 0 kan gitu. Nah kalau udah Y dikurang 2 dibagi 1 sama dengan kan X per 3 kali silang. 3Y dikurang 6 sama dengan berapa tuh? X. Nah kan tadi kita mintanya X nya udah jadikan positif aja. X dikurang 3Y sama dengan min 6. Tapi ini sama dengan ini kita abaikan.
Yang ini nih. Yang ini kita abaikan dulu. Kita abaikan. Nah, kemudian kita ambil aja, ini kan arahnya ke bawah nih. Berarti 0,0. 0 dikurang 0 kan 0. 0 lah sama min 6 itu lebih dari, ya enggak? Berarti kan X dikurangi 3Y lebih dari min 6 kan gitu. Jadi jawabannya ini. Jadi X min 3Y lebih dari min 6. Ini jawabannya. Nah, ini baru satu. Nah, kemudian yang keduanya 33, 33 dan berapa nih? Ini kan 4,0 ya. 4,0. Ya udah, Y dikurangi Y1 kan 3 dibagi 0 kurang 3 sama dengan X dikurang 3 per 4 kurang 3. Nah, Y dikurang 3 dibagi min 3 sama dengan X min 3 per 1. Kalikan, kali silang. Y min 3 sama dengan min 3X ditambah 9. Nah, 3X nya pindahin. 3X ditambah Y sama dengan berapa? 3X ditambah Y. Kan ini min 3 nya pindah. Jadi 9 tambah 3, 12. Nah, yang ininya sama kayak tadi, kita abaikan. Kalau diabaikan, kita masukkan angkanya. Coba. Ini kan nggak di sini ini ya. Arahnya ke bawah, berarti 0,0 kena lagi. 0 tambah 0, 0 itu kurang dari 12. Jadi 3X ditambah Y kurang dari 12 gitu. Jadi jawabannya yang ini nih. Tuh. Berarti baru 2 nih. 1, 2. Kalau udah lanjut lagi. Nah, yang ini kan sumbu, ini juga sumbu, berarti bisa langsung. Yang ini kan apa tadi, X sama dengan 0 ya. Kalau yang ini berarti Y sama dengan 0. Ya udah, berarti tinggal ini kan arahnya ke kanan. Otomatis X-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau ini Y 0, arahnya ke atas, berarti Y lebih dari 0. Udah, berarti jawabannya udah semua. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke, pertemuan kali ini cukup. Nanti jangan lupa absen dan kerjakan latihan yang ada di Google Classroom. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.